mau bertransaksi ini spekulatif gitu. Jadi dana kecil aja spekulatif, siapa tahu untung-untungan, bisa untung atau boncos tadi gitu ya. Gitu. Itu dari saya, terima kasih. Terima kasih Bro Hans. Makasih Bro Hans. Oke, kalau gitu sekarang siapa yang mau bertanya atau menanggapi ya, silakan dari para peserta yang ada 125 orang atau dari speaker lain boleh ya. Untuk membatasi waktu mungkin saya batasin 3 orang, langsung dinyalakan speakers dan kameranya dan bisa langsung tanya. Saya tanggapi dulu ya, cepet ya. Oh iya. Ini saya tadi catat. Yang pertama poinnya Bro Hans, bank sentral belum menggunakan Bitcoin. Oke, kebanyakan bank sentral betul belum menggunakan Bitcoin karena kita di dunia Bitcoin itu kita udah tahu. Pertama yang mengadopsi Bitcoin itu pertama adalah kutu komputer, bukan kutu buku tapi kutu komputer. Jadi contohnya si Laszlo Hanek tadi. Setelah itu adalah retail investor, yaitu seperti orang-orang yang ada di Zoom ini. Kita adalah retail investor. Setelah itu baru institutional investor. Contohnya seperti Paul Tudor Jones sama Michael Saylor tadi. Bank sentral itu paling terakhir. Jadi kita udah lama membicarakan tentang ini. Jadi bank sentral kemungkinan besar akan mengadopsi tapi belakangan setelah institusional. Jadi mungkin 5 tahunan lagi. Lalu yang kedua, nilai Bitcoin itu harusnya dari penggunaan untuk transaksi. Nah ini saya sangat tidak setuju. Kenapa? Emas itu nilainya besar, 12 triliun US dollar. Tidak pernah digunakan untuk transaksi. Emas itu ada nilainya kenapa? Karena banyak orang menyimpan emas. Jumlahnya terbatas, banyak orang mau beli emas, mau nyimpan emas. Makanya nilai emas itu ada. Lalu yang ketiga, bisa digunakan untuk transaksi ilegal. Betul, setuju. Bisa digunakan untuk transaksi ilegal. Sekarang saya tanya balik, apakah internet bisa digunakan untuk transaksi ilegal? Bisa. Pornografi, jual beli narkoba bisa lewat internet. Tapi apakah internet itu ilegal? Tidak. Internet itu legal, tapi bisa digunakan nggak untuk transaksi ilegal? Bisa. Kita kalau ngomongin bicara sehari-hari, pisau dapur bisa digunakan untuk membunuh orang? Nggak bisa, tapi pisau dapur tidak ilegal. Tapi bisa digunakan untuk membunuh orang. Lalu yang keempat, nilai intrinsik. Tidak ada nilai intrinsik. Nilai intrinsik emas itu dari mana? Apakah karena dia mengkilap? Atau karena dia tidak bisa karatan? Atau karena dia bentuknya bisa dirubah-rubah semau kita, tidak akan hancur? Kalau menurut saya nilai intrinsik emas yang paling penting itu dari kesulitan untuk menambang emas. Butuh energi, waktu, biaya, peralatan, tenaga kerja, bahkan kadang-kadang nyawa untuk menambang emas. Kalau emas itu mudah ditambang, mudah ditemukan, maka dia kilap, nggak bisa karat dan lain-lain, itu tidak ada gunanya. Harga emas akan murah. Kenapa? Karena mudah digali. Walaupun dia punya properti fisik yang saya sebutkan tadi. Nah, lalu yang kelima, bank sentral nanti akan mengeluarkan mata uang, dan itulah yang sah. Bisa jadi, karena sekarang China sudah mengeluarkan digital yuan, lalu mungkin bank sentral lain akan mengikuti. Itu mungkin saja, tapi perbedaan mendasar dengan Bitcoin itu apa? Mereka itu centralized. Kenapa? Dikeluarkan oleh Bank Sentral China, Bank Sentral Amerika, atau semuanya gabung. Bank Sentral dunia gabung bikin satu untuk global currency. Tetap aja centralized, ada yang mengatur. Jadi kalau kita pakai mata uang itu, artinya kita menggantungkan diri ke mereka. Beda dengan Bitcoin. Lalu spekulatif. Betul, Bitcoin itu spekulatif karena kita masih dalam proses. Seperti tadi yang saya bilang, kita ini masih proses dari collectible ke store of value. Artinya masih spekulatif. Kalau kita sudah mantap di store of value, itu baru sudah lewat dari spekulatif. Setelah kita lewat beberapa tahun, kita akan jadi medium of exchange. Baru kita akan jadi mata uang. Jadi memang betul yang Bro Hans tadi bilang, bahwa ini tujuan akhirnya itu digunakan sebagai mata uang. Tapi sekarang belum bisa. Kenapa? Karena nilainya masih naik turunnya gila. Bisa turun 50% dalam 2 hari. Jadi belum optimal digunakan sebagai mata uang. Tapi betul, akhirnya kalau nilainya sudah stabil atau kapan, akan digunakan sebagai mata uang. Nah, sekarang prosesnya itu masih sebagai komoditi, yaitu store of value. Nah, jadi ada 6 poin tadi, saya cepat aja, Sis Emil. Silakan untuk yang lain.
Wow, nyimak banget ya ini Bro Handi ya, sampai 1 poin dan demi 1 poin itu ditanggapin ya. Mungkin ada tanggapan lainnya dari Pak Hans atau dari yang ikut acara? Ya, jadi kalau saya melihat gitu ya, jadi kalau kita bicara emas itu sebenarnya alat untuk melindungi diri gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini kan ketika terjadi ekonomi memburuk, orang memindahkan instrumennya pindah ke emas gitu. Itu yang terjadi, dan emas itu ada fisiknya gitu. Jadi itu yang salah satu yang sangat membedakan gitu. Yang kedua adalah kalau kita mengharapkan bahwa bank sentral negara akan mensahkan Bitcoin, itu kecil sekali peluangnya gitu. Saya udah bicara dengan beberapa teman di otoritas, ini sangat tidak mungkin gitu ya. Karena kenapa? Karena tidak mudah untuk melacak transaksi yang ada di sana gitu. Nah, padahal bank sentral itu kan butuh instrumen untuk mengendalikan. Salah satunya adalah mengendalikan inflasi, mengendalikan nilai tukar, dengan mengendalikan uang beredar gitu. Oleh karena itu, berangkat dari itu, kita kelihatannya akan sangat bermimpi gitu ya, mengharapkan bahwa bank sentral mengesahkan mata uang tersebut gitu. Nah, ketika mata uang kripto tidak bisa disahkan gitu ya, yang kita beli itu, nah maka aset itu tidak punya intrinsic value, dia benar-benar adalah spekulasi gitu. Nah, jadi kalau kita bicara masa depannya, kita harus menunggu gitu ya, bahwa bank sentral di dunia itu berkumpul, kemudian mereka membuat gitu ya mata uang kripto mereka gitu. Nah, waktu itulah kita melihat itu ada masa depannya. Tapi kalau selama tidak ada regulasi yang jelas, terutama terkait dengan mata uang gitu ya, jadi kita akan mengatakan bahwa ini aset spekulasi gitu ya, jadi tidak bisa dipakai untuk penyimpan kekayaan, tetapi benar-benar spekulasi. Jadi kita melakukan trading gitu. Makanya di slide terakhir saya tampilkan pola teknikalnya gitu ya, yang menunjukkan memang saat ini kalau secara technical analysis trennya sedang tren turun gitu ya, dan masih harus menunggu waktu untuk berbalik lagi menuju ke tren naik gitu. Oke, thank you Bro Hans. Oke. Pak Handi atau mungkin yang lainnya ada yang mau nanya ya. Christian Jaya, malam Kohans dan mau bertanya. Sebelum ada yang menanggapi, saya tanggapi dulu sedikit. Bank sentral tadi kata Bro Hans tidak akan menggunakan Bitcoin karena perlu mengendalikan inflasi. Lalu Bitcoin tidak bisa dilacak. Oke, yang saya maksud bank sentral mengadopsi Bitcoin itu bukan untuk transaksi, Bro Hans, tapi untuk cadangan devisa. Sekarang bank sentral apakah menggunakan emas untuk transaksi? Tidak. Bank sentral hampir di seluruh dunia menggunakan emas dan US dollar untuk cadangan devisa. Nah, itulah adopsi ke Bitcoin yang paling tepat menurut saya. Jadi bukan untuk disahkan untuk dipakai sebagai alat transaksi. Nggak perlu menurut saya. Tapi kalau menurut saya kalau Indonesia memutuskan, Bank Sentral Indonesia memutuskan untuk membeli mungkin 100 M atau 200 M untuk cadangan devisa dalam bentuk Bitcoin, wah luar biasa. Walaupun sekarang teknikalnya kata Bro Hans tadi cenderung turun, tapi kita kan kalau bicara bank sentral cadangan devisa itu kita bicara long term, bukan 1-2 bulan, bukan 5-6 bulan, tapi bertahun-tahun. Seperti kita menyimpan emas dan US dollar. Nah itulah, jadi penggunaan Bitcoin ini banyak disalahartikan untuk transaksi, bukan, belum, masih jauh. Ini untuk menyimpan uang, kenapa? Karena kita dalam proses untuk menjadi store of value dan setelah itu mata uang untuk transaksi. Setelah jadi stabil store of value. Nah, lalu saya ada sedikit share screen tentang ini. Iran menggunakan Bitcoin untuk ngelewatin sanction dari US dollar. Iran menggunakan crypto mining untuk mengurangi impact dari sanction. Korea Utara menggunakan Bitcoin untuk menghindari sanction dari US dollar. Nah, inilah salah dua bank sentral yang mulai melirik Bitcoin, terutama Bitcoin. Nah, lalu soal balik lagi soal yang kriminal tadi, sebetulnya kalau orang yang benar-benar kriminal tidak akan menggunakan Bitcoin.
Orang-orang yang benar-benar kriminal akan menggunakan cryptocurrency lain, bukan Bitcoin. Karena Bitcoin itu masih bisa dilacak. Bitcoin itu bukan diciptakan untuk supaya nggak bisa dilacak. Mereka mungkin menggunakan Monero atau Zcash, bukan Bitcoin. Jadi menurut saya bukan mimpi kalau bank sentral menggunakan Bitcoin. Karena itu sekarang aja udah mulai Korea Utara dan Iran. Dan balik lagi menggunakan Bitcoin bukan untuk transaksi, tapi untuk cadangan devisa. Walaupun sekarang nilainya masih fluktuatif, makanya memang betul pandangan Bro Hans, memang saya setuju kalau sekarang ini kecil kemungkinan bank sentral mengadopsi membeli Bitcoin untuk cadangan devisa karena nilainya masih naik turunnya gila. Makanya tadi saya bilang, belakangan bank sentral baru akan masuk setelah nilainya lebih stabil, setelah beberapa tahun ini institutional investors pada masuk. Jadi ini seperti efek domino. Dari kutu komputer, lalu retail investor, lalu institutional investor, baru belakangan bank sentral. Sekarang bank sentral yang menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency lain itu karena mereka membutuhkan, karena mereka terpaksa untuk menghindari sanksi dari Amerika. Sementara itu dulu. Oke, makasih Bro Handi ya, penjelasannya banyak banget. Saya malah sebenarnya pengen nanggepin sedikit aja 1 menit ya. Saya pernah dengar bahwa adanya cryptocurrency sedikit ada pembangkangan terhadap beberapa konspirasi yang dianggap adanya dominasi dari negara dominan gitu ya, terhadap mata uang yang sebenarnya apakah ada pihak tertentu yang bukan negara bahkan swasta yang mempunyai wewenang untuk mencetak uang. Tapi saya itu off the record, maksudnya pembahasannya nanti ya, lain lagi ya. Cuma pengen aja nanggepin juga nih ya kan tapi saya berada di posisi yang netral. Oke, untuk itu saya mau mempersilahkan seorang guru besar ya, guru besar saya yaitu Pak Indra Gunawan untuk memberikan juga tanggapan mengenai pendapat hal ini. Silakan Pak Indra Gunawan. Ya, saya akan berusaha objektif gitu ya. Pertama begini, saya bukan pemain Bitcoin ya. Saya pernah bermain saham, saya pernah bermain option ya. Saya mengetahui di sana ada prinsip-prinsip, ada pola-pola. Ya. Tetapi kemudian saya terus terang tadi mendengar penjelasan dari Bro Handi ya. Saya menganggap penjelasannya cukup bermutu ya. Jadi kalau tadi dikatakan bermutu, saya anggap bermutu, Anda menguasai juga. Jadi yang terjadi hari ini adalah diskusi, debat yang seimbang, sama-sama punya dasar titik tolak yang kuat. Ya. Kemudian kalau saya ditanya, ya, apakah ini cuan atau boncos, itu saya dengan latar belakang dulu pernah belajar sen dan sebagainya, itu bisa kedua-duanya. Ya. Kita nggak usah bertanya either or, bisa ini dan bisa itu, bisa kita tangkap. Dan dari keduanya itu saya sama-sama sependapat. Kalau dari Bro Handi, saya setuju bahwa ini bukan permainan semua orang. Ini hanya permainan untuk orang-orang tertentu yang mungkin berani, punya jiwa spekulatif, ya. Karena ini Anda melihatnya ini dunia bergerak ke arah informal, ya. Itu saya setuju. Tapi kemudian dari Pak Hans, saya juga setuju kalau toh ada yang tertarik, bermainlah kecil-kecilan dulu begitu. Nggak usah memaksakan diri harus mencemplung begitu. Nanti kalau tanpa menguasai permainan, tanpa menguasai seperti Bro Handi ini, nanti malah akan kecewa, ya, akan jatuh. Jadi saya setuju seperti dulu waktu saya bermain saham dan sebagainya, kita harus berani cut loss ya. Tapi saya juga berpendapat bukan hanya cut loss, kita kadang-kadang harus berani cut win. Kalau sudah menang ya, mungkin kita amankan dulu ya. Kemenang nggak usah diakumulasi terus begitu ya. Karena ini kan vulnerable, bisa jatuh, bisa itu, bisa selamatkan dulu kalau saya begitu ya. Jadi kalau saya melihat ini memang volatilitasnya terus terang amat tinggi. Jadi ini saya setuju, ini hanya untuk orang-orang tertentu ya. Saya juga setuju dengan Pak Hans tadi yang titik tolaknya adalah berdasar
sesuatu yang fundamental sekali. Jadi sesuatu yang very formal gitu. Jadi saya mempersilahkan aja, ini nanti kembali akhirnya kita kembalian pilihan adalah pada masing-masing. Ya, ini tidak ada sesuatu ya, Bitcoin atau apa tuh sesuatu yang very objektif. Akhirnya kembali kepada subjektif perorangan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Ya, oke. Saya agak netral lah. Begitu, saya tidak mau menyatakan bahwa ini tidak mungkin memperoleh cuan. Tapi yang Pak Hans juga menyatakan kalau sudah cuan bisa juga kita berhenti kabur gitu. Itu juga mungkin. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Indra. Oke, mungkin supaya waktunya singkat ya, saya skip untuk beberapa. Oh, mau bertanya ya? Oke, Pak Philip sebentar aja ya, Pak Philip ya. Ya. Sebentar aja, silakan Pak. Saya menyampaikan lagi gitu ya, bahwa sebenarnya kalau kita mengharapkan bank sentral untuk menjadikan cadangan devisa ini kecil kemungkinan. Tadi memang ada Korea Utara itu kan musuh Amerika dengan Iran ya, gitu. Jadi mereka memang saat ini challenge dengan Amerika gitu. Tapi kalau kita melihat statement dari pejabat-pejabat Jerome Powell, kemudian Janet Yellen, kemudian dari BOE gitu ya, Bank of England gitu ya, semua menentang mata uang ini gitu. Artinya kalau mereka mau menjadikan ini sebagai cadangan devisa gitu, mereka tentu harus hati-hati sekali gitu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa mereka memakai emas. Emas itu kan udah dulu dipakai untuk penciptaan uang gitu, dan jumlahnya memang terbatas gitu, dan itu ada aset fisik yang jelas sekali gitu. Nah kalau kita melihat Bitcoin sendiri, ini kan tidak jelas gitu ya, siapa yang menemukannya aja itu pakai nama samaran gitu. Nah jadi, dan yang lain adalah kalau kedepannya gitu ya, mendadak uang ini semua orang nggak mau pakai gitu, cadangan devisa satu bank sentral langsung hilang gitu. Nah ini tentu sangat berisiko sekali gitu. Jadi dasar dari pergerakan ini benar-benar supply and demand gitu. Karena supply-nya dibataskan, kemudian demand-nya ada gitu. Nah ketika kita transaksi di sini, apa yang harus kita pikirkan? Setelah saya beli, saya harus berpikir, ada nggak orang lain mau beli lebih mahal dari saya gitu. Kalau nggak ada ya berarti saya yang cuci piring di atas gitu. Nah itu yang jadi dasarnya gitu. Jadi ini kembali lagi saya tetap menyampaikan pandangan saya bahwa ini aset yang sangat spekulatif sekali. Saya setuju dengan pendapat-pendapat dari tokoh-tokoh seperti Jerome Powell, Janet Yellen, dan berbagai tokoh dunia yang menyampaikan bahwa ini aset yang spekulatif sekali, dan kalau bertransaksi di sini ya jumlahnya nggak bisa besar gitu, karena bisa kehilangan seluruh uangnya gitu kalau kita bertransaksi di sini. Oke, itu tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke. Silakan, Si Samuel. Ya, makasih. Pak Philip mungkin bisa 1 menit aja, Pak Philip. 1 menit aja. Boleh, ya. saya cepat-cepat aja nih. Saya cepat-cepat aja. Luar biasa penjelasan dari Bro Handi, Bro Hans. Dan tadi saya sangat tertarik ya dengan berbagai hal-hal penjelasannya itu, yang ada policy dan aturan main, dan kita tahu kok dunia ini akan menuju ke sana. Hanya saya langsung aja ya, saya tertarik dengan guru besar kita ini, yang tadi istilahnya Katwin ini Pak, saya sangat tertarik Katwin. Indra Gunawan. Kita semua udah tahu ini. Gunawan. Pak Indra Gunawan. Itu Indra Gunawan, ya betul. Gini, ada nggak Bro Handi dan Bro Hans, kita mau terjun nih, karena kan sudah didengungkan di mana-mana nih, sebagai yang orang awam tidak sehebat yang kalian yang punya pengalaman jam terbang tinggi, bagaimana ada semacam tool ataupun siapa yang kita bisa sebagai tailgaternya gitu loh, atau apakah ada alat seperti aplikasi robot begitu, supaya bisa Katwin tadi, Pak. Itu aja, terima kasih. Kan intinya kan menang Pak, zero sum game kan Pak. Halo? Ya. Ya itu aja pertanyaan saya. Saya melihat gini ya, jadi dasar dari pergerakan ini sebenarnya ada di technical analysis gitu ya. Jadi dia adalah, kalau kita melihat apa yang ada di technical analysis itu, dia membaca bagaimana jejak-jejak orang gitu ya, bagaimana optimisme orang, dan orang takut di pasar seperti apa gitu. Jadi kita harus menguasai technical analysis gitu.
Nah, tetapi ada sesuatu yang lebih penting dari technical analysis, yaitu money management dan psikologi trading gitu. Dua ini yang harus kita kuasai gitu. Ketika kita bicara money management, kita harus mengalokasikan dana dengan tepat gitu ya. Jadi jangan sekali pukul semua uang kita, kemudian dia ketika nyungsep, kita jadi bakar-bakar menyam gitu ya di depan komputer gitu ya. Karena memang kalau transaksi seperti ini nih bisa membuat orang tambah religius gitu ya. Jadi kalau udah rugi, biasanya mereka menjadi bertambah religius gitu, lebih banyak berdoa gitu, supaya doanya itu ya Tuhan, kalau BIP saya keluar gitu, gitu. Nanti kalau udah BIP berubah, kalau cuan saya keluar gitu. Nah akhirnya jadi contol gitu. Nah jadi kita harus menguasai dulu technical, tetapi kita harus tahu money managementnya, artinya masuknya bertahap gitu. Yang berikutnya adalah psikologinya gitu. Nah kembali lagi karena ini aset yang spekulatif, ya, regulasinya nggak terlalu jelas, jadi masuknya jangan besar Pak gitu. Tapi kan Bapak hanya memanfaatkan volatilitas yang ada di pasar. Gitu. Technical analysis rasanya sangat banyak, Bapak Google di mana-mana itu ada. Gitu. Mungkin yang agak sulit dipelajari itu psikologinya, ya. Bagaimana bisa sabar di pasar, kemudian kapan harus cut loss, kapan harus hold posisinya. Gitu. Baik. Oke, Pak, itu dari saya. Makasih. Mungkin kita langsung skip aja ya untuk pertanyaan pembicara berikutnya karena mengingat waktunya udah cukup berjalan Pak. Udah ya, untuk iklan yang kedua itu pertanyaannya adalah tadi kita sudah membahas pizza ya, udah pada makan belum ya? Nah, pizza tadi kita sepakat harganya 10.000 Bitcoin ya. Nah, kalau 10 Bitcoin menjadi pizza yang termahal di dunia ya, berapa rupiah itu untuk kalau harga sekarang ya pizzanya? Oke, silakan yang mau jawab. Matematika ya, kalau orang kripto mesti rajin matematika, mesti pintar matematika. Berapa? Untuk harga yang sekarang ya, kurang lebih aja mendekati. Yang sekarang ya 5,7 T, 5,7 triliun rupiah. Ya, oke. Mungkin Bro Hans, bener nggak? Jawabannya? 570 juta. Ya. Saya belum cek harganya sekarang. Atau Bro Handi, berapa bener nggak Bro Handi? Iya, kira-kira benar lah. Bener ya? Oke, Ya. tepuk tangan. Dari tadi udah pengen menang ya, akhirnya menang juga ya. Akhirnya dapat juga. Kasihan dari nambahin tadi dikit. ya Pak Yudantara. Pak Yudantara, tolong ya nanti di chat nomor WA-nya ya, atau ke admin di chat Japri boleh ya? Iya boleh. Maaf ya untuk yang menjawab itu saya mempersilakan untuk harus pakai buka kamera dan pakai ini ya, pakai mic yang paling cepet ya yang jawab ya, karena saya lihat banyak sekali yang menjawab juga dan mungkin benar, tetapi yang syaratnya siapa paling cepat yang dapat ya. Oke ya, untuk Al-Kakwa ya, yang kedua akan sudah dimenangkan oleh Pak Yudantara. Al-Kakwa yang terbaik. Kalau gitu saya mau mempersilakan pembicara yang ketiga ya, waktunya kurang lebih 10 menit ya, karena kita waktunya cukup padat, yaitu dari Coach Albert ya. Coach Albert silakan langsung Coach Albert. Oke, thank you. Saya mau share aja karena ada beberapa kali saya bikin sesi coaching atau training di company atau di public. Ini sering ditanyakan kepada saya secara pribadi, Pak, sekarang trennya apa? Kalau tren-tren umum yang tidak berkaitan dengan tanda kutip investasi, saya dengan mudah jawab.